Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Bagaimana kabar para sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang paling penting kita memiliki hati yang damai dan penuh sukacita. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini dalam program Oase Rohani Katolik pada hari dalam Pekan Biasa ke-7. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF. Baiklah, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Wawan, apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik dan luar biasa Bu Gio, para sahabat Oase Rohani Katolik. Puji Tuhan, terima kasih Romo sudah berkenan untuk menjumpai kita semua sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau selenggarakan, atas banyak hal yang boleh kami terima dan boleh kami alami, dan karena rahmat baptisan kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kini Engkau memberi juga kepada kami kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu agar kami semakin mengerti kehendak-Mu untuk hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat senantiasa membuka hati kami untuk kehendak-Mu sehingga akhirnya dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan bukalah hati, pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu berdaya guna dan menjadi bekal serta pegangan dan tongkat untuk perjalanan peziarahan hidup kami. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Putra Sirak dan bacaan Injil dari Injil Markus. Baiklah, marilah kita mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini. Antifon pembuka, tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu. Tetapi dari antara 1000, hanya satu saja menjadi penasihatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, dan jangan segera percaya kepadanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percekcokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau, dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau, serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu, dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai, dan harganya tiada terbayar.
Sahabat yang setia laksana obat kehidupan. Hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu akan menjadi sumber sukacitaku. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan pertama, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Ya Romo, dari bacaan liturgi kita, apa sih Romo kira-kira pesan yang Tuhan hendak sampaikan untuk kita semua? Saya mulai dari renungan Injil ya. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik. Saya ada satu ilustrasi
kita kalau menghadapi kendaraan yang rusak atau alat elektronik yang rusak, tentu saja tidak beli lagi, dilem biru istilahnya, dilempar beli baru. Dilempar beli baru. Tapi dibawa ke tukang servis atau dibawa ke bengkel begitu ya, diperbaiki. Coba diperbaiki ya, dulu. Diperbaiki baru. Itu kebiasaan kita terhadap kendaraan, mobil atau motor yang rusak atau ya barang-barang lain elektronik, AC ada servis AC, ya, handphone juga ada servis handphone ya. Karena ya butuh biaya berapa kalau setiap rusak beli baru, setiap rusak ganti baru. Itu barang. Iya, Romo. Itu barang. Bagaimana kalau pasangan? Bagaimana kalau suami bermasalah dengan istri atau istri bermasalah dengan suami? Apakah ya seperti itu? Tentu saja kan tidak. Sementara barang saja ya, diperbaiki, kenapa dengan pasangan tidak? Dalam Injil tadi kan kita mendengarkan kisah di mana Yesus dicobai dengan pertanyaan yang menjebak ini ya, boleh nggak perceraian itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, yang selama ini gimana? Ya, Musa bilang apa? Ya. Lalu mereka menjawab dari kitab Ulangan bab 24 itu. Musa memperbolehkan. Kalau dalam teksnya kan seorang suami boleh menceraikan istrinya kalau istrinya berbuat tidak senonoh itu apa? Itu. Iya. Nah, lalu Yesus kalau tadi di kitab Ulangan itu Musa mengizinkan, tetapi Yesus ngomong tentang kitab Keluaran yang sebelumnya, ya toh, nah, itu bahwa kehendak Tuhan sebenarnya adalah bahwa seorang suami dan istri itu tidak terceraikan. Ya, mereka menjadi satu daging, pria meninggalkan orang tuanya, wanita juga meninggalkan untuk bersatu daging. Ya, maksudnya apa? Daging dalam bahasa kitab suci, dalam bahasa ini sering diartikan kedagingan. Apa itu? Kelemahan ya. Kelemahan. Bersatu dalam kelemahan. Supaya apa? Supaya saling melengkapi, supaya kuat. Bukan karena saya kuat lalu saya pilih kamu yang lemah. Bukan karena saya baik lalu saya pilih kamu yang tidak baik. Tapi saya lemah, kamu lemah. Mungkin di depan akan ada masalah. Tetapi disitulah kita justru dikuatkan oleh satu sama lain. Tuhan juga akan melengkapi, Tuhan juga akan menyempurnakan, Tuhan juga akan menguatkan. Itu. Dan ini satu permenungan buat kita bahwa seringkali ya, kita mengutamakan keinginan kita daripada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah tak terceraikan, perkawinan yang tidak bisa diceraikan oleh manusia, ya, kecuali oleh kematian sampai sendiri. Maut memisahkan. Tetapi keinginan keinginan tadi itu kadang-kadang nggak tahan dengan persoalan, kadang-kadang tidak bertekun dengan komitmen, tidak komitmen dengan apa yang sudah dikatakan itu. Atau bahkan ada alasan-alasan lain. Tuhan menginginkan aku bahagia. Nah, sementara ini aku dengan pasanganku ini nggak bahagia. Jadi ya aku pengennya, aku juga menghendaki aku juga melaksanakan kehendak Tuhan yang menginginkan aku bahagia. Maka aku ceraikan. Nah, itu juga kan ini nanti dulu ini kebahagiaan atau keinginanmu, ini kehendak Allah atau keinginanmu. Justru karena Allah ingin bahwa manusia itu bahagia, salah satunya adalah dengan pasangannya, maka Tuhan mempersatukan pria dan wanita. Iya, Romo. Itu yang dari bacaan pertama, Bu Gio ya. Iya, kaitannya baik, bahwa sejak awal Allah menginginkan agar pasangan-pasangan itu tak terceraikan. Iya. Jadi memang sebenarnya kehendak Allah sudah sangat jelas ya Romo ya, seperti janji pernikahan bahwa pernikahan itu tidak terceraikan ya Romo. Tetapi kadang Romo ada alasan atau pembenaran
setelah menjalani pernikahan menghadapi banyak masalah, banyak tantangan ya Romo ya. Ada pembenaran yang menganggap saya itu menikah dengan orang yang salah gitu Romo. Itu bagaimana pendapat Romo? Ya, itu tadi itu sama dengan yang apa namanya, tidak melaksanakan kehendak Allah, tapi ini keinginannya ya. Waktu itu keinginannya menikah dengan orang ini. Pilihan sendiri ya Romo ya. Tapi setelah itu, salah pilih, nggak bisa nih, artinya kan tidak bertanggung jawab terhadap pilihan. Banyak dalam hidup kita itu, kita harus memilih dan kadang-kadang pilihan-pilihan kita itu kan salah. Tapi selanjutnya, apakah sudah begitu aja? Enggak kan, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita, termasuk yang salah itu. Kan iya, gitu Romo. ya. Sama ada, ya itu tadi yang paling banyak alasannya adalah ya Allah ingin saya bahagia. Gitu. Saya udah nggak cocok dengan dia. Saya kalau dengan dia saya udah nggak bisa bahagia. Ya diperbaiki, nggak bisa diperbaiki lagi. Iya. udah harus ganti baru. Itu kan persoalannya. Iya. Tapi sebenarnya karena manusia tuh memang tidak sempurna, sebenarnya dengan siapapun juga pasti merasa nggak cocok atau ini salah nih pilihanku gitu ya Romo. Kalau mau sempurna, kalau mau tidak ada apa-apa dalam kehidupan perkawinan, ya mungkin menikah dengan bidadari atau dengan malaikat ya gitu. Iya Romo. Iya. Lalu Romo di Injil juga ada disebutkan seperti juga kalau kita menghadiri sakramen pernikahan, itu kalimat yang dijanji pernikahan itu Romo. Oh bukan dari pernikahan, tapi dari bacaan Injilnya ya Romo ya. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Itu sebenarnya ada maksud mendalam apa sih Romo dari Tuhan? Ya itu Tuhan ingin agar suami istri dalam perkawinan punya kehendak untuk mereka bersatu selamanya. Meraih kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama. Dan mengisi dunia ini bersama ya, dengan keturunan, dengan pendidikan anak. Itu yang apa namanya, yang Tuhan kehendaki. Dan juga nilai kesetiaan itu sangat luhur, ya, lebih luhur daripada sekedar keinginan kita untuk bahagia. Iya. Ya, kadang-kadang kita pengennya ya tidak seperti ini, tapi kok akhirnya menjadi seperti ini. Saya rasa bahkan Yusuf dan Maria juga mengalami peristiwa-peristiwa itu ya. Mungkin Yusuf dalam hati waktu mendengar Maria mengandung, saya pengennya, inginnya saya itu seorang gadis yang ini, tapi kenapa kok Maria tunanganku begini? Ya kan, ada pilihan untuk meninggalkan, ada pilihan, tetapi tetap ya. Bunda Maria juga kan demikian. Saya inginnya ya istirahat dulu, tapi ini suamiku, kenapa maksa aku harus ke Mesir? Ini aku baru melahirkan, kan seperti itu ya. Pinginnya ya. Mungkin ada pergulatan-pergulatan yang sama ya itu. Pergulatan-pergulatan. Saya inginnya pasangan saya ini cantik terus, saya inginnya pasangan saya ini ganteng terus, kaya terus, uang belanjanya banyak terus, tapi kenyataannya ya itu kan keinginan kita. Lalu kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit bersama. Iya, wah itu sangat mendalam Romo. Iya. Lalu Romo, kalau pernikahan itu kan di gereja Katolik juga sebenarnya ada persiapannya juga ya Romo ya. Ada kursus pernikahannya. Betul. Iya. Lalu jika kita menghadapi tantangan dalam pernikahan, ada juga yang berpendapat jangan berusaha mengubah pasanganmu, tapi kamu dulu yang harus berubah. Itu gimana Romo, pendapat Romo? Ya, benar ya. Bahkan tidak hanya dengan pasangan, dengan kita nggak bisa merubah orang lain. Yang paling mungkin adalah kita menginspirasi orang lain begitu. Tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Justru kita diberi waktu untuk
ada istilah namanya pacaran. Sebenarnya istilah baru, zaman dulu belum ada. Tunangan ya. Dulu tunangan. Sekarang pacaran dulu, baru tunangan, baru perkawinan. Tapi yang intinya bahwa seperti dalam bacaan pertama ya, tidak mudah mencari sahabat. Tidak mudah mencari pasangan hidup ya. Tidak mudah mencari teman hidup. Karena ya itu, kita harus hati-hati, kita harus sungguh melihat dengan jelas, kita sungguh melihat dia itu bukan hanya soal dia baik atau buruk, tetapi apa yang bisa dia lakukan untukku dan aku lakukan untuk dia. Nah, dalam kursus perkawinan itu juga kan ada banyak ya komunikasi dengan pasangan, tema-tema yang dibahas ya. Jadi bukan hanya soal urusan administrasi saja ya, tapi sungguh apa yang disampaikan dalam kursus perkawinan itu yang sungguh dihadapi ya, manajemen keuangan rumah tangga, komunikasi suami istri, lalu kesehatan keluarga itu. Nah, hal seperti itu memang harus dipersiapkan karena hanya orang sibuk dengan acara-acara perayaannya, selebrasinya, dia lupa bahwa kedepannya ada sekian puluh tahun yang harus dihadapi dengan begitu, Bu Gio. Iya, baik Romo. Semoga kita juga selalu tetap setia ya Romo ya, berjuang dengan pilihan kita. Terakhir Romo, tentang pernikahan juga, mungkin apakah ada pesan dari Romo untuk pasangan yang mungkin sedang berjuang Romo, sedang menghadapi masalah yang terasa berat atau mengalami krisis di pernikahannya Romo? Ya, namanya persoalan tuh di mana-mana ada. Iya. Dengan siapa-siapa ada, bukan hanya dengan pasangan Anda sekarang yang bermasalah, tetapi seandainya pun nanti dengan yang lain, belum tentu yang lain tuh aman, tidak ada masalah. Maka bertekunlah dalam menghayati nilai luhur kesetiaan itu, dan belajarlah dari keluarga kudus, Yusuf dan Maria, yang tentu saja tidak seperti digambar kehidupannya. Oke, nanti bisa kita lanjutkan di sesi kedua. Iya, baik Romo. Baiklah, terima kasih Romo Wawan untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Nanti kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi pada para sahabat yang ingin memberikan masukan, saran maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo, kita lanjutkan ya Romo bincang-bincang kita di sesi kedua. Romo, setelah tadi di sesi pertama Romo sempat menyinggung tentang keluarga kudus ya Romo, dan kebetulan juga Romowan ini kan dari Ordo MSF ya Romo, kongregasi MSF, misionaris keluarga kudus seperti itu. Sebenarnya apa saja Romo yang bisa kita teladani dari keluarga kudus? Sebenarnya teladan dari keluarga kudus bukan hanya untuk keluarga pasangan-pasangan ya, tetapi juga untuk komunitas, tapi terlebih untuk keluarga-keluarga Katolik yang tentu saja itu role model utamanya adalah Yusuf dan Maria serta Yesus. Nah, apa yang bisa kita teladan? Yang pertama adalah seringkali kita mendapatkan gambar-gambar keluarga kudus yang romantis, mesra ya. Tetapi dalam Injil yang kita tahu, yang kita bisa baca, kita dengarkan bahwa kehidupan mereka tidak seromantis itu. Ya, tentu saja ada banyak persoalan-persoalan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari
bagaimana Yusuf mengambil Maria saja sudah ada persoalan ya. Maria sudah mengandung dulu dan lain sebagainya. Lalu sekitar kelahiran Yesus juga sudah ada persoalan ya. Dari Bethlehem itu saat sensus harus ke Mesir ya. Di Mesir pun mungkin sudah ada persoalan harus kembali lagi ke ya, dalam Yesus usia 12 tahun juga ada persoalan saat Yesus hilang. Itu kan bukan keluarga yang adem ayem tentrem yang tanpa ada persoalan. Mereka tetap punya persoalan, tetapi satu hal yang membuat keluarga Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu menjadi keluarga kudus. Sementara ada banyak keluarga-keluarga baik juga dalam kitab suci ya, yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat, tetapi keluarga Bapak Yusuf dan Bunda Maria menjadi keluarga kudus karena ada Yesusnya. Ya, karena mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup keluarga. Nah, kadang-kadang ini yang kita lupakan sebagai keluarga atau komunitas Kristiani. Kehadiran Yesus sebagai pusat itu yang sering kita lupakan. Kadang-kadang ya ekonomi yang menjadi pusat, ya. Jabatan yang menjadi pusat, ya. Pride atau gengsi yang menjadi pusat, melupakan pusat yang utama sesungguhnya sebagai keluarga Kristiani. Namanya saja keluarga Kristiani, artinya keluarga yang ada Kristusnya. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat. Nah, itu seringkali yang dilupakan. Dalam persoalan-persoalan kehidupan keluarga Bapak Yusuf dan Bunda Maria, Yesus selalu menjadi pusat. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini sambil mencari kehendak Allah. Sambil berproses, sambil berjalan ya Romo. Nah, bagaimana supaya keluarga Kristiani, pasangan-pasangan Kristiani itu bisa mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Allah ya dengan menghadirkan Kristus lewat doa bersama. Itu yang menjadi susah sekarang ya, doa bersama itu ya, waktu soal ya suami istri mulai bekerja, lalu mereka pulangnya sudah mulai malam dan anak-anak sudah mulai tidur. Mungkin tidak harus setiap hari, tetapi dalam satu minggu sebaiknya ada, misalnya begitu ya, tetap ada Kristusnya. Doa bersama, ekaristi bersama, baca kitab suci bersama. Supaya apa? Supaya Kristus menjadi tetap pusat sebagai dalam keluarga Kristiani. Begitu Bu Gio. Iya, jadi penting ya Romo ya, membiasakan kehidupan rohani dalam keluarga. Sekalipun orang tua sibuk ya Romo ya. Iya. Tetap harus ada Kristusnya. Karena justru Kristus yang harus jadi apa tadi, akar atau pusat dari semuanya ya Romo. Ya, baiklah. Romo, lalu kalau dari bacaan Injil itu kaitannya seperti apa Romo dengan bacaan pertama kita hari ini? Kalau dari saya ya, betapa sulitnya mencari sahabat, tetapi bagaimanapun kita makhluk sosial itu perlu seorang teman ya, perlu seorang sahabat. Kita nggak bisa nuntut orang lain, kita nggak bisa nuntut pasangan, kita nggak bisa nuntut teman sekomunitas, kita nggak bisa nuntut anak begitu saja ya. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan harapan, ya, menginspirasi, dan kita harus menyadari bahwa bukan hanya orang lain yang hidup buat kita, menemani kita, menjadi sahabat kita, tapi kita juga harus menjadi sahabat, menemani, sebagai teman buat orang lain. Dan dengan demikian hidup kita lebih berarti. Bukan hanya minta, menuntut, tetapi kita juga menjadi sesuatu, menjadi berkat buat orang lain. Buat minimal buat pasangan, kalau saya ya buat rekan sekomunitas, buat umat yang dilayani. Atau kalau seorang anak ya menjadi harapan buat orang tua, sehingga ya hidup kita sungguh berarti. Dan bacaan pertama tadi bukan ngomong tentang kita mencari sahabat, tapi kita juga harus menjadi sahabat. Iya, menjadi sahabat yang baik dan penopang ya Romo ya, bagi hidup kita menjadi berkat. Iya. Hidup kita juga memberi, bukan hanya menuntut.
Iya, kemudian Romo di bacaan pertama juga semua tentang persahabatan gitu ya Romo ya. Nah, sahabat itu bagaimana Romo kalau kita tuh menghadapi sahabat yang tadinya akrab baik, lalu karena satu hal kemudian berubah menjadi musuh atau katakanlah tidak setia gitu Romo. Dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi ya. Iya Romo. Tetapi kalau sahabat sejati ya bukan berarti menjadi seorang sahabat tuh semuanya setuju, sepemikiran, seperjalanan, sepemahaman itu enggak. Tetapi dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang lain itu kita kadang-kadang butuh seni untuk memahami, seni untuk berkomunikasi, seni untuk manajemen emosi kita sendiri itu juga penting ya. Kadang-kadang sahabat tidak bermaksud itu, tapi kita yang tersinggung, kita yang baperan. Tapi intinya begitu ya. Bacaan pertama itu hari ini mengajak kita untuk tidak hanya kita yang minta dipahami, tapi coba kita juga memahami sahabat kita. Iya, gitu ya? Romo. Iya, sangat menarik juga ada disebutkan, dijabarkan supaya kita juga seperti diberi nasihat juga ya Romo ya, kita bertahan tidak hanya di saat senang, tapi juga saat susah juga ya Romo. Ini kan juga sahabat hidup, teman hidup dalam perkawinan itu kan juga menjadi masuk. Jadi ada kaitannya ya Romo ya. Kemudian ada hubungannya di sini juga Romo disebutkan sahabat yang setia seperti obat kehidupan, hanya orang yang takwa yang akan memperolehnya. Jadi apa hubungannya Romo mencari sahabat yang setia dengan orang yang takwa Romo? Takwa itu kan artinya tekun ya, tekun, konsisten dan komitmen. Ya. Orang dia nggak, ini nggak enak cari yang lain. Ada masalah sama ini nggak enak cari yang lain, lalu nggak ada yang sungguh benar-benar memahami dia gitu. Tapi oke, saya punya sahabat ini dalam hal-hal tertentu, saya ada konflik, saya ada, tapi oke, saya menerima dia apa adanya, dia kadang-kadang begitu yang kita. Dan sahabat bukan hanya satu orang yang dimaksud ini ya, tapi ini terkait dengan teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau kita dengan tekun, nggak baperan, punya manajemen emosi yang baik, lalu punya cara komunikasi yang baik, dan juga punya manajemen konflik yang baik, gitu. Dan dengan tekun kita pelajari itu, kita memahami itu secara Kristiani, maka ya itu. Jadi bisa, kita punya sahabat setia, laksana obat kehidupan. Iya, Romo. Karena kita nggak bisa nuntut sahabat kita seperti menjadi malaikat buat kita kan. Iya. Oke. Jadi tadi seperti yang Romo jelaskan, jadi disebut takwa itu juga sebenarnya bisa diartikan juga seperti kita memiliki komitmen atau integritas terhadap nilai-nilai yang benar ya Romo ya. Betul. Terus juga nasihat tentang sahabat ini juga ada dibilang kalau kamu mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, jangan segera percaya kepadanya. Itu ya ini nasihat ya. Itu wajar, itu biasa itu ya. Artinya menguji itu jangan langsung apa-apa kita percaya, ngomong tentang orang lain juga ke ini, ngomong masalah kita dengan orang yang baru kita kenal, itu praktis saja itu ya. Iya, baiklah. Ya, terima kasih Romo Wawan untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua dari sesi 1 dan kedua ini. Romo, apakah boleh diberikan poin kesimpulan penting dari renungan iman kita hari ini? Ya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, menghidupi nilai luhur kesetiaan dan ketekunan serta konsistensi kita ya. Terutama terkait dengan relasi-relasi dengan orang terdekat kita, entah pasangan, entah sahabat, gitu ya. Karena seringkali kita menuntut, tapi hari ini kita diajak untuk tidak hanya menuntut, tapi juga menerima dan memberi. Itu. Ya baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di akhir acara kita. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo.
Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa, kami boleh merenungkan sabdamu, kami boleh mendengarkan sabdamu. Semoga kami bisa melaksanakannya dan akhirnya bisa mewartakan sabdamu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami dapat menghadirkan Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang sungguh bekerja dalam hidup kami, membantu kami, meringankan beban kami, dan menguatkan kami terhadap semua persoalan dalam kehidupan ini. Semoga kami tumbuh dan berkembang menjadi murid-murid Putra-Mu Yesus Kristus yang setia, dan kelak kami dapat bersatu dengannya dalam surga-Mu yang abadi dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu. Karena Putra-Mu lah yang menyelamatkan kami, Dialah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Allah rohmu. Bapa yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama, dan Bu juga Gio. terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk Ya. kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.